Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin bin Abdillah, la hawla wa la quwwata illa billah, ma ba'd. Anak-anakku sekalian, kelas 10 yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga dalam kesempatan yang berbahagia ini kita diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa bertemu dalam acara pembelajaran Al-Qur'an hadis. Mudah-mudahan dalam pertemuan kita kali ini, walaupun pertemuan yang jauh di mata ya anak-anak ya, jauh di mata tapi dekat di hati, tapi juga di doa ya. Ibarat kata, walau jauh di mata tapi dekat di doa, aku merindukanmu. Ini ya anak ya. Mudah-mudahan bersamaan kita kali ini senantiasa diridhoi Allah Subhanahu wa taala, sebuah amal ibadah yang mendapatkan berkah dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin Allahumma amin. Untuk selanjutnya, sebelum kita lanjutkan pada materi, tidak lupa kita terlebih dahulu mari kita berdoa dengan membaca umul kitab. Mudah-mudahan pembelajaran kita dapatkan lancar serta kita semua mendapat ilmu yang berkah, manfaat di dunia wal akhirah. Amin amin Allahumma amin. Al-Fatihah. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Anak-anak sekalian, pada pertemuan kita yang pertama kali ini kita akan membahas tentang memahami hadis, sunnah, khobar, dan athar. Silakan bisa lihat di buku LKS anak-anak ya. Bab 7, memahami hadis, sunnah, khobar, dan athar. Ada kompetensi dasar, ada indikator, dan juga ada tujuan pembelajaran, di mana indikator dalam pembelajaran kita hari ini adalah satu, menjelaskan pengertian hadis, sunnah, khobar, dan athar. Kemudian yang kedua, membedakan hadis, sunnah, khobar, dan athar. Tiga, mengidentifikasi persamaan hadis, sunnah, khobar, dan athar. Nah, tujuan pembelajarannya tentunya setelah kita menjalankan pelajaran ini nanti, peserta dapat menjelaskan pengertian hadis, sunnah, khobar, dan athar. Kemudian dapat membedakan hadis, sunnah, khobar, dan athar, dan juga peserta dapat mengidentifikasi persamaan hadis, sunnah, khobar, dan athar. Langsung saja kita lanjut pada peta konsep anak-anak ya. Silakan perhatian. Di sini ada judul menganalisis hadis dan macamnya. Nanti kita akan membicarakan tentang memahami hadis, sunnah, khobar, dan athar, kemudian memahami macam-macam sunnah, dan yang berikutnya adalah memahami perbedaan hadis kursi dan Al-Quran. Akan tetapi anak-anak, mungkin kita pada pertemuan kali ini kita hanya akan membahas pada pemahaman hadis dan juga sunnah, kemudian macam-macam sunnah, dan juga mempelajari tentang kursi. Berikutnya anak-anak, kita mencapai pada materi pokok. Yang pertama adalah hadis. Pengertian hadis menurut bahasa. Sering kita mendengarkan Al-Quran, sering kita mendengarkan hadis. Kadang-kadang kita tidak tahu apa itu Al-Quran, apa itu hadis. Ya. Hadis di sini kita lihat dari segi etimologi atau cara bahasa ada beberapa makna. Yang pertama adalah makna al-jadid. Al-jadid artinya adalah baru. Lawannya jadid adalah qadim, yang artinya lama atau terdahulu. Oleh karenanya kitab Al-Quran kadang-kadang itu sering disebut dengan kalam qadim, yang artinya adalah kalam yang paling lama. Kemudian ada juga yang memberikan arti al-qarib. Jadi hadis bisa diartikan al-qarib, artinya dekat atau baru saja terjadi. Satu misal ada kata-kata seperti ini, haditsul ahdi bil Islam, artinya hadis tadi diartikan adalah al-qarib, artinya dekat, berarti ahdi itu masa, bil Islam itu Islam, berarti baru saja atau masa baru masuk Islam, artinya dekat, belum lama masuk Islam. Ini secara bahasa. Kemudian ada juga yang mengartikan al-khabar, atau artinya adalah berita atau informasi, yaitu informasi yang disampaikan oleh seorang kepada orang lain. Itu namanya khabar.
Kalau dalam Al-Quran Allah menyampaikan wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dan terhadap nikmat Tuhanmu maka hendaklah kamu siarkan atau kamu beritakan. Hadis, beritakanlah. Jadi ada yang mengatakan hadis itu baru, ada juga yang memberikan makna adalah khabar. Gitu. Oleh karena kadang-kadang kita dalam sebuah hadis ada yang mengatakan penyampaian akhbarona atau mungkin haddatsana yang artinya adalah sama ya. Haddatsana menceritakan pada kita, akhbarona memberikan kabar pada kita. Itu adalah makna hadis secara bahasa. Kemudian kita lanjut sekarang anak-anak ya. Pengertian hadis secara istilah atau istilahnya adalah secara terminologi. Ada dua pemahaman makna hadis, yaitu pemahaman terbatas khusus pada Nabi Muhammad SAW dan pemahaman secara luas. Yakni secara luas di sini maksudnya adalah selain kepada Nabi Muhammad SAW. Namun dalam pengertian terbatas, jumhurul muhaddisin atau mayoritas ulama hadis memberikan sebuah definisi bahwa hadis adalah ma'udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam qaulan aw fi'lan aw taqriran aw nahwa. Yang artinya bahwa hadis adalah suatu atau berita atau informasi yang disandarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baik yang berupa perkataan, perbuatan ataupun takrir atau yang semisalnya. Artinya apa? Ada 4 unsur yang ditentukan untuk memberikan sebuah definisi hadis, yaitu perkataan, perbuatan atau takrir. Takrir itu artinya adalah sikap Nabi Muhammad SAW yang mendiamkan suatu hal yang dilakukan oleh para sahabat beliau tidak dengan tegas melarang atau memerintahkan. Dan juga sifat-sifat atau keadaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam semua hanya disadarkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini namanya hadis. Jadi kalau ada perbuatan ataupun ucapan, kok itu bukan dari Nabi, itu tidak dinamakan hadis. Karena sandarannya perbuatan atau ucapan tersebut adalah ucapan Nabi, itu baru dinamakan hadis. Kalau ini kita menyampaikan berita kepada Budi, itu beritanya bukan hadis. Karena apa? Itu berita kita. Di sini yang dimasukkan hadis adalah qaulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Gitu anak-anak ya. Untuk selanjutnya kita lihat salah satu contoh daripada sebuah hadis. Misalnya ada contoh di situ an Amiril Mukminin Abi Hafiz Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu. Ini yaqulu berkata. Rasulullah berkata, "Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa." Bahwa sesungguhnya segala sesuatu itu adalah tergantung niatnya. Wa man kana hijratuhu ilallah wa rasulih wa man kana hijratuhu lidunya yusabu aw imra'atin yankaha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Ya, ini adalah sebuah hadis. Contoh hadis ucapan Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk selanjutnya anak-anak, setelah kita mempelajari tentang arti hadis secara bahasa maupun secara istilah, kita akan berlanjut pada macam-macam hadis. Jadi macam-macam hadis. Hadis dapat dibedakan menjadi 4 macam, yaitu qauliyah, fi'liyah, takriyah, dan hamiyah. Yang pertama, ada istilah hadis qauliyah. Qauliyah adalah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berupa perkataan atau ucapan atau sabda beliau. Berbentuk ucapan ini namanya hadis qauliyah. Nah, mayoritas hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah merupakan qauliyah. Nah, hal ini dapat dikenali dengan redaksi dan riwayat hadis yang menggunakan lafaz qala atau mungkin kata yaqulu. Qala yaqulu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sami itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Nah, ini. Artinya ciri-ciri hadis qauliyah itu menceritakan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda atau berkata tentang suatu hal. Nah, ini namanya adalah hadis qauliyah. Contoh misalnya ya. Hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah ya ini harusnya Rasulullah ya. Anna Rasulullah SAW yaqul man syaribal khamra thumma lam yatub
minha hurimaha fil akhirah. Rawahul Bukhari. Jadi ada di situ anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Ada terdapat kata-kata qala yang artinya adalah sebuah ucapan. Ini namanya contoh daripada hadis qauliyah. Jadi anak bisa memahami ya Nana ya, bisa membedakan gitu, antara yang qauliyah ataupun yang fi'liyah. Ini kita bahas yang qauliyah dulu, yang fi'liyah nanti akan kita lanjut ya. Oke, kalau gitu kita lanjut sekarang. Yang berikutnya Nana adalah fi'liyah. Jadi hadis fi'liyah. Ya. Adalah hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang berupa perbuatan atau cara beliau beribadah, seperti cara beliau sholat, puasa, haji dan lain sebagainya. Nah, hadis fi'liyah cenderung menjelaskan perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi isinya cenderung menceritakan perbuatan Nabi sesuai dengan namanya adalah fi'liyah, perbuatan. Yang sering ditandai dengan lafal kana atau yakunu. Lafal tersebut seringkali disandingkan dengan keterangan perbuatan beliau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang selalu mengontrol shaf atau barisan sholat sebelum takbir ketika menjadi imam sholat. Misalnya kita lihat di situ ya. An simakin qala sami'tu Nu'man ibni Bashir sami'tu Nu'man Nabna Bashir, artinya seperti An-Nu'mana ini kan menjadi maf'ul ya. Nu'man Bashir qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusawwi sufufana idza qumna lis-shalah fa idza stawaina kabbara. Nah, ini. Jadi di sini hadisnya ini namanya termasuk hadis fi'liyah, di mana biasanya di situ terdapat kata-kata kana yakunu, kana disandarkan dengan kata Rasulullah. Kana Rasulullah. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusawwi sufufana. Nabi sallallahu selalu menyamakan atau meluruskan shaf-shaf kami ketika kami hendak melakukan sholat berjamaah. Jadi ini berupa fi'liyah atau tindakan atau perbuatan. Makanya ini termasuk kategori sunnah, hadis yang fi'liyah. Begitu anak-anak ya. Kalau berupa ucapan itu qauliyah, tapi kalau tindakan atau perbuatan namanya fi'liyah. Oke, kita lanjut sekarang yang berikutnya adalah takririyah. Jadi macam hadis yang ketiga adalah takririyah. Hadis takriyah adalah hadis Nabi Muhammad SAW yang berupa penguatan atau penilaian beliau terhadap yang diucapkan atau dilakukan para sahabat. Menetapkan atau penilaian terhadap perbuatan ataupun yang diucapkan oleh sahabat. Ini takriyah atau istilahnya lebih jelasnya itu kesepakatan gitu. Ya. Takrir atau penetapan kanjeng Nabi. Karena perkataan atau perbuatan sahabat tersebut diakui dan dibenarkan oleh Rasulullah. Ada kalanya hadis takriyah ini menceritakan diamnya Rasulullah SAW. Artinya tidak menyuruh pun atau tidak melarang. Kalau istilahnya itu ACC gitu. Ketika para sahabat berbuat atau bertindak dalam hal ibadah dan permasalahan furu'iyah. Jadi intinya gini, jelasnya itu hadis takriyah itu gini anak-anak. Adalah merupakan sebuah hadis di mana itu adalah diamnya beliau. Artinya kanjeng Nabi itu membiarkan dan juga tidak melarang. Gitu. Misalnya, ini ada sebuah hadis An-Muhtar bin Fulful qala sa'altu Anas bin Malik 'anit tata'i ba'dal 'ashri. Wa qala kana Umar yadribul aidi ala salatin ba'dal 'ashri wa kunna nusalli ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam rak'atain ba'da ghurubi syamsi qabla salatil maghribi fa qultu lahu akana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shallahuma qala yarona nusallihima falam ya'muruna walam yanha. Jadi tidak memerintah dan juga tidak melarang. Kita melakukan sesuatu itu tapi Rasulullah melihat beliau tidak melarang dan juga tidak menyuruh. Artinya apa? Boleh saja kesepakatan Nabi. Jadi begini contohnya, aku pernah bertanya kepada Anas bin Malik perihal sholat sunnah tatawu yang dikerjakan setelah sholat asar. Anas bin Malik pun menjawab, suatu ketika Umar radhiyallahu anhu memukul tangan seorang karena sholat sunnah setelah sholat asar.
Dan pada masa Rasulullah SAW, kami bisa melakukan sholat sunnah 2 rakaat setelah matahari terbenam sebelum sholat maghrib. Jadi sholatnya 2 rakaat itu walaupun dikerjakan setelah sholat asar, tapi setelah matahari terbenam dan sebelum melaksanakan sholat maghrib. Itu yang dilakukan oleh sahabat. Nah, pada saat itu Rasulullah itu melihat, tapi beliau tidak melarang dan juga tidak menyuruhnya, gitu. Jadi orang mengatakan itu, kadang-kadang ada yang mengatakan qobliyah maghrib itu ya. Jadi memang sholat sunnah 2 rakaat sebelum melakukan sholat maghrib itu waktu itu dilakukan oleh sahabat, tapi Rasulullah beliau melihat tapi tidak melarangnya. Karena itu sunnah. Nah, kalau pada saat-saat kita seperti ini yang kita lihat sehari-hari adalah sholat 2 rakaat itu dilakukan setelah sholat maghrib. Betul anak-anak ya? Betul ya? Nah, itu andaikan kita nanti melihat ada orang melakukan 2 rakaat itu dilakukan sebelum sholat maghrib, itu pun juga tidak apa-apa. Karena apa? Kita melakukan sholat 2 rakaat itu setelah sholat maghrib, itu karena apa? Itu sunnah. Kita tahu waktu maghrib itu sangat singkat sekali ya. Sangat singkat. Jadi begitu warna apa itu mego kuning itu hilang, itu habislah waktu sholat asar dan masuklah sholat maghrib. Ketika matahari sudah terbenam, berarti habislah sholat maghrib. Masuk waktu sholat isya. Makanya karena terlalu berhati-hati itu, daripada kita mengerjakan sholat sunnah 2 rakaat yang itu hanya sunnah, sementara nanti keburu waktu sholat mengerjakan maghrib habis, jadi ngoyak sunnah, tapi nanti jangan-jangan kita itu malah justru kehabisan yang sholat wajib. Makanya kadang-kadang kita sholat maghrib dulu, kan gitu. Didahulukan yang wajib. Nah, ini namanya contoh daripada takririyah anak-anak ya. Oke, kita lanjutkan. Ada juga di situ yang berikutnya adalah hadis hamiyah. Yaitu hati yang menceritakan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam untuk melakukan sesuatu, tapi belum pernah direalisasikan oleh Nabi. Jadi kanjeng Nabi dulu pernah diangen-angen, dikerentek. Nah, kerentek atau angan-angan Nabi itu tersampaikan pada para sahabat. Jadi sahabat mendengar. Jadi di antara contohnya misalnya pernyataan Rasulullah SAW untuk melaksanakan puasa tanggal 9 Muharram. Ya, jadi kanjeng Nabi pernah ingin untuk melaksanakan puasa tanggal 9 Muharram gitu. Dan itu disampaikan pada sahabat. Nah, belum sampai Rasulullah itu melakukannya atau melaksanakannya, beliau wafat. Nah, sahabat tahu, akhirnya hal itu dilakukan oleh sahabat. Nah, ini namanya yang dilakukan itu namanya adalah ini contohnya contoh hadis ini adalah hadis hamiyah. Lamma somma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaum Asyura wa amara bisyamihi qalu ya Rasulullah innahu yaumun yu'azzimuhu al-yahud wan nasara faqala wa idza kana 'amul muqbil insyaallah sumnal yaum at-tasi'. Nah, ini. Jadi hadis ini yang isinya seperti itu tentang himmah daripada Nabi. Maka hadisnya ini namanya hadis hamiyah. Gitu ya. Karena berisi tentang himmahnya Rasul, menyampaikan himmahnya Rasulullah. Oke, begitu ya anak-anak ya, bisa dimengerti ya. Untuk berikutnya anak-anak, kita akan sedikit mengupas ini sebelum kita berakhir, kita kenang-kenangan adalah hadis qudsi dan perbedaan dengan Al-Quran. Tadi saya sampaikan pengertian dan ciri-ciri hadis qudsi. Hadis qudsi disebut juga hadis robbani atau ilahi. Pengertian hadis qudsi yaitu sebagai ma'ahbarallah nabiyyu bil ilham atau bil manami ahbara Nabi sallallahu alaihi wasallam min dzalikal ma'na bi ibarati nafsi. Jadi hadis qudsi itu sesuatu yang dikabarkan Allah kepada Nabi Muhammad dengan melalui ilham atau mimpi. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan makna dari ilham atau mimpi tersebut dengan ungkapan-ungkapan beliau. Nah, jadi ibaratnya hadis qudsi itu begini, dari Rasulullah SAW bahasanya, tapi isinya dari Allah. Ya, itu namanya hadis qudsi. Nah, hadis qudsi di sini memiliki beberapa ciri. Contoh misalnya
dengan ada kata-kata qala Allahu tabaraka wa ta'ala. Ada juga yaqulullah. Kemudian ada juga fi ma yarwihi 'anillahi tabaraka wa ta'ala. Ini salah satu ciri-ciri daripada hadis qudsi. Contohnya hadis qudsi misalnya. An Abi Dzar Jundam bin Junadah Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ma yarwihi 'anillah tabaraka wa ta'ala annahu qala dan seterusnya. Nah ini. Di sini terdapat fi ma yarwihi 'anillah tabaraka. Ini salah satu ciri daripada hadis qudsi. Ini toh, anak-anak lihat ya. Fi ma yarwihi 'anillah tabaraka wa ta'ala. Ini ciri hadis qudsi. Jadi ini bahasanya memang dari Nabi, tetapi isinya dari Allah. Nah, bagaimana perbedaannya dengan Al-Quran, Pak? Nah ini yang akan kita bicarakan berikutnya. Perbedaan Al-Quran dan hadis qudsi. Jadi semua lafal atau ayat Al-Quran adalah mujizat dan mutawatir. Sementara hadis qudsi tidak demikian. Ketentuan hukum yang berlaku bagi Al-Quran tidak berlaku bagi hadis. Setiap huruf yang dibaca dari Al-Quran dengan mengimaninya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala. Jadi begini, intinya anak-anak ya, kesimpulannya perbedaan Al-Quran dan hadis qudsi. Kalau Al-Quran itu adalah kalam Allah. Jadi baik isi maupun lafalnya atau redaksi katanya itu adalah dari Allah semua. Tetapi kalau hadis qudsi, isinya itu dari Allah, cuma kalamnya, kata-katanya, bahasanya itu disusun oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Al-Quran baik isi maupun redaksi itu dari Allah semua, kata-kata dan isi semua dari Allah. Nabi tidak membuatnya. Tetapi kalau hadis qudsi isinya dari Allah, tetapi kata-katanya atau bahasanya adalah bahasa dari Nabi. Jelas ya? Oke. Mungkin anak-anak sekalian hanya ini dulu yang bisa sampaikan. Mudah-mudahan bisa dimengerti dan memberikan kemanfaatan bagi kita semua. Tentunya dalam penyampaian saya banyak sekali kekurangan dan kekeliruannya, kehilafannya. Atas segala semua itu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.